Di abad ke-20 dunia menyaksikan lahirnya banyak pemimpin, tapi hanya sedikit yang berubah menjadi legenda, dan di antara mereka ada satu nama yang masih bergema, dari dinding kumuh di Havana hingga mural di sudut kota dunia, Ernesto Che Guevara. Ia lahir di Argentina, tahun 1928, seorang anak dari keluarga berpendidikan. Sejak kecil, Che hidup berdampingan dengan penyakit asma yang melemahkan tubuhnya, namun tidak pernah melemahkan jiwanya. Di masa mudanya, ia menempuh perjalanan panjang melintasi Amerika Latin, bukan untuk berlibur, tapi untuk melihat kenyataan. Ia menyaksikan anak-anak kelaparan di jalan, buruh yang dipukul karena menuntut upah layak, dan petani yang diusir dari tanahnya sendiri. Dari perjalanan itulah Che menulis kalimat yang kelak menjadi prinsip hidupnya. Dimanapun terjadi ketidakadilan, disitulah aku menjadi musuhnya. Tahun 1955 di Meksiko, takdir mempertemukannya dengan Fidel Castro, dua orang asing yang sama-sama muak melihat bangsanya dikuasai rezim dan uang asing. Dari pertemuan itulah lahir Revolusi Kuba. Che bukan hanya seorang dokter di medan perang. Ia seorang pejuang, pemikir, dan ideolog. Di hutan Sierra Maestra, ia memimpin pasukan kecil dengan tekad yang lebih kuat dari peluru. Ia belajar bahwa revolusi bukan sekadar menembak, tapi tentang menyalakan api keyakinan di hati manusia. Dan pada tahun 1959, api itu berhasil menumbangkan Fulgencio Batista. Revolusi menang, Kuba berubah. Dunia pun mulai menoleh. Namun setelah kemenangan, Che tidak mencari kenyamanan. Ia menolak jabatan, menolak kemewahan, dan meninggalkan Kuba untuk membantu bangsa lain. Kongo, kemudian Bolivia, ia percaya revolusi tidak boleh berhenti di satu pulau. Tapi di Bolivia, idealismenya bertemu realitas yang pahit. Pasukan kecilnya dikepung, tidak ada bala bantuan, tidak ada jalan keluar. Dan pada tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara ditembak mati di sebuah sekolah kecil di La Higuera. Tubuhnya rebah tapi matanya tetap terbuka, seolah menatap dunia terakhir kali. Dengan pesan yang tak sempat diucapkan, perjuangan belum selesai. Beberapa hari kemudian, foto jasadnya tersebar ke seluruh dunia. Tapi yang tak disadari para pembunuhnya adalah bahwa mereka baru saja melahirkan simbol yang abadi. Wajah Che, dengan baret dan tatapan tajam, menjadi ikon perlawanan. Bukan hanya terhadap kekuasaan, tapi terhadap rasa takut. Kini, puluhan tahun berlalu, Che Guevara tetap hidup, bukan dalam tubuh tapi dalam ide. Dalam setiap suara yang menolak tunduk, dalam setiap hati yang menolak diam. Ia pernah berkata, revolusi tidak akan pernah mati selama ada ketidakadilan di dunia. Dan mungkin benar, karena selama manusia masih berani bermimpi tentang kebebasan,